Salam, selamat sore Bapak Ibu, khususnya keluarga yang berduka. Kita berkumpul di sini pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk keselamatan merawat Ibu Bina, dan nanti setelah renungan dilanjutkan dengan rosario. Setelah rosario selesai, kembali ke doa umat. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala pengharapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita berhimpun di sini bersama keluarga yang berduka untuk berdoa memohon keselamatan bagi Ibu Ebina Veronika Situmorang yang kemarin telah dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya dan kekuatan iman bagi kita semua. Maka marilah sebelum menyampaikan doa-doa kita memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa serta kelemahan yang pernah dilakukan almarhum Ibu Ebina sepanjang hidupnya. Kita juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan Ibu Ebina Veronika Situmorang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dalam duka dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putramu Tuhan kami Yesus Kristus menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Teguhkanlah harapan kami bahwa saudara kami Ibu Ebina Veronika Situmorang yang sudah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan lagu antar bacaan. Kita bernyanyi halaman 51, nomor 714. Halaman 51, nomor 714. Berhati karena umatmu
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hari kira-kira sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dan dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sungguh kita pada sore hari ini hanya meluangkan waktu untuk berdoa pada Ibu Ebina Veronika Situmorang, di mana Ibu Ebina telah dipanggil Allah Bapa di surga kemarin malam. Maka kita semua wajib mendoakan bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan. Khususnya pada sore hari ini kita mendoakan untuk arwah Ibu Ebina Veronika Situmorang. Tentunya kita tahu bahwa kematian itu sungguh-sungguh misterius. Kita tahu kapan kita akan dipanggil, dan keluarga dari Ibu Manimuru pun tidak tahu bahwa Ibu Ebina Veronika Situmorang dipanggil tadi malam. Tetapi kita tahu bahwa kita yang mengimani Kristus selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada untuk setiap saat untuk dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, dan kita juga tidak tahu bagaimana Tuhan memanggil kita. Maka walaupun kita pada sore hari mendoakan arwah Ibu Ebina, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri supaya tetap mengimani Kristus, tetap percayakan sabda-sabdanya, bahwa kita pun suatu saat akan dipanggil oleh Bapa di surga. Itulah persiapan-persiapan orang yang masih hidup, yang masih berziarah panjang di dunia ini. Walaupun kita juga tidak tahu kapan akan dipanggil, tetapi dengan berwaspada, dengan berjaga-jaga, setidaknya kita sudah siap untuk dipanggil Tuhan, walaupun kita tidak mau sekarang ini untuk dipanggil Tuhan. Kata orang, semua orang akan ingin dipanggil Tuhan langsung masuk surga. Tetapi kita juga tidak mau pada saat ini juga dipanggil. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita ingin masih berkarya, ingin masih berziarah di dunia ini. Setidaknya kita mengamalkan apa yang kita diberi oleh Tuhan. Paling tidak bisa mendoakan pada sore hari ini. Kita juga mendoakan Ibu Ebina Veronika Situmorang. Itulah renungan pada sore hari ini. Kiranya renungan ini bisa menguatkan iman kita, bahwa kita semua berwaspada dan berjaga-jaga untuk setiap saat dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan doa resiko. Ada yang bisa?
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan pada perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sedia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, terus selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.